Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini mengalami open heaven. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini kita mau berdoa supaya kita semua benar-benar mengalami open heaven ini ya. Di mana pertolongan Tuhan dan surga meresponi doa-doa kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur betapa dahsyatnya kami yang berseru, berdoa dan memohon pertolongan kepadamu. Maka kami percaya akan terjadi open heaven, surga meresponi dan pertolongan Tuhan terjadi atas kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Daniel 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Wah luar biasa ya. Langsung surga direspon. Dikirim utusan dari Tuhan ya. Sejak pertama engkau berdoa Tuhan sudah berkenan. Yes, amin, luar biasa ya. Nah, firman Tuhan ini mengungkapkan bagaimana Daniel memperhatikan kitab Yeremia. Di mana Tuhan telah berjanji bahwa setelah 70 tahun masa pembuangan di Babel, bangsa Israel akan dibebaskan dari pembuangan di Babel, lalu kembali ke Yerusalem dan dipulihkan. Amin. Oleh karena itu, sesuai dengan janji Tuhan pada kitab Yeremia, Daniel berdoa dan berpuasa memohon anugerah, petunjuk dan jawaban Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan sesuai dengan kitab Yeremia untuk pembebasan dan pemulihan bangsa Israel yang sudah
70 tahun ada di pembuangan di Babel. Wah, luar biasa 70 tahun ya di Babel. Dan itu concern banget ya. Dengan ini bangsanya. Waktunya nih, makanya berdoa ya seperti itu ya. Nah, sebab Daniel sudah menghitung bahwa masa pembuangan bangsa Israel sudah memasuki 70 tahun. Sehingga Daniel memohon anugerah Tuhan supaya tepat di tahun yang ke-70 ini Tuhan menggenapi janjinya untuk membebaskan dan memulihkan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Amin ya. Daniel luar biasa ya. Dia sampai memohon betul-betul ya supaya tepat pada waktunya. Tuhan ini sekarang nih. Iya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika Daniel berdoa dan berpuasa dan menantikan jawaban Tuhan, maka Daniel mengalami open heaven. Amin. Doa dan permohonan Daniel sampai ke tahta Tuhan dan Tuhan segera meresponi doa Daniel dengan mengutus malaikat Gabriel untuk membawa pesan dan jawaban yang dari Tuhan. Itu ada dalam Daniel 9 ayat 21. Amin. Ini open heaven seperti kayak ada portalnya Tuhan. Ada portal gitu ya. Seperti kayak surga langsung meresponi doa kita ya. Wah, luar biasa ya. Lalu malaikat Gabriel datang untuk memberi akal budi kepada Daniel supaya Daniel mengerti. Yaitu mendapat pencerahan dan pewahyuan akan kebenaran dan penggenapan firman Tuhan itu. Dan janji Tuhan dalam Yeremia. Sebab Daniel sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-22 sampai 23. Wow, respon Daniel yang mewakili bangsanya dengan berdoa dan berpuasa untuk menerima petunjuk dan jawaban Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan bagi bangsa Israel di dalam kitab Yeremia ini telah membuat Daniel mengalami open heaven. Sehingga janji Tuhan terjadi dan digenapi tepat pada waktunya. Amin. Nah, ini penting banget ya. Kita bisa tahu tepat pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya ya. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang beriman ketika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa memohon petunjuk dan jawaban Tuhan untuk firman Tuhan dan janji Tuhan yang menjadi jawaban untuk setiap masalah kita, maka Tuhan akan segera meresponinya melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Amin. Roh Kudus akan menyingkapkan dan memberi pewahyuan tentang firman-firmannya dan janji-janjinya kepada kita. Amin. Sehingga oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita mengalami open heaven dan memampukan kita untuk dapat meraih dan menerima janji-janji Tuhan itu terjadi dan digenapi. Amin. Terjadi dan digenapi. Nah, pegang janji Tuhan ini ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Daniel pasal 9 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Inilah yang terjadi ketika Daniel memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Di mana Tuhan melihat motivasi Daniel dan Tuhan berkenan dengan doa Daniel. Sehingga terjadi open heaven di mana Tuhan mengutus Gabriel untuk membawa pesan Tuhan dan firman Tuhan untuk menjawab doa Daniel. Amin. Wow. Open heaven ini seperti langit terbuka. Langit terbuka ya. Surga seperti berespon kepada kita ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita akan terhubung dengan surga dan surga akan meresponi doa dan puasa kita sehingga kita akan mengalami open heaven. Sebab berdoa dan berpuasa akan memposisikan hati, pikiran, perasaan dan keinginan kita menjadi sesuai, cocok dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang di surga terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca firman Tuhan dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menantikan saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu.
sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Wah, luar biasa ya. Tidak akan bertangguh artinya adalah no more delay ya, tidak ada delay. Habakuk mengalami open heaven, oleh karena itu Tuhan menguatkan Habakuk bahwa penglihatan yang adalah janji Tuhan yang dia terima dan dia lihat ini tidak akan bertangguh, artinya tidak akan delay atau tidak akan ada penundaan. Jadi Tuhan memerintahkan Habakuk untuk percaya dan menantikan janji Tuhan itu. Sebab janji Tuhan itu masih menanti waktu dan saatnya Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu akan segera digenapi dan tidak menipu. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan Habakuk untuk menanti dengan sabar. Karena janji Tuhan itu sungguh-sungguh akan datang, terjadi dan digenapi. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita untuk janji-janji Tuhan yang kita doakan. Tapi kita harus tetap percaya dan sabar menunggu waktu dan saatnya Tuhan. Karena janji Tuhan itu akan sungguh-sungguh datang, terjadi dan digenapi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Mengalami Open Heaven. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Benaya Benedik. Iya. Shalom Bu Mala dan Pak Agus. Shalom juga Benaya. Ya. Kami sangat berharap Benaya saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Ya. Demikian isi DM-nya. Aku berpikir orang-orang percaya yang memiliki, orang-orang Kristen sejati, hanya orang-orang percaya yang memiliki kesaksian yang menarik. Tapi keyakinan ini jadi sangat menggangguku, karena aku sendiri nggak punya kesaksian yang mengesankan. Apakah aku benar-benar sudah diselamatkan? Aku bergumul dengan pertanyaan itu. Aku selalu bingung jika ditanya kesaksian hidupku. Hidupku biasa-biasa saja. Wow, Benaya. Jangan dibandingkan orang lain. Benaya, engkau adalah orang yang dikasih Tuhan ya. Setiap kita dikasih Tuhan, demikian juga Benaya ya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan jangan merasa kesaksian hidupmu seperti biasa-biasa saja. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah mengalami open heaven. Jadi Benaya mesti percaya nih dan mengerti bahwa Benaya berharga di mata Tuhan dan sangat dikasih oleh Tuhan. Kalau sampai Benaya masih sehat dan bisa menjalani kehidupan dengan baik, itu sudah mujizat Tuhan ya. Itu udah mujizat Tuhan ya. Jadi saat ini Benaya buka hatimu untuk Tuhan masuk dalam hidupmu dan banyak bersyukur. Sebab di dalam Yesus kita diselamatkan bukan oleh usaha kita, tetapi oleh anugerah Tuhan. Jadi Benaya saat ini engkau harus percaya bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan dan sangat dikasih oleh Tuhan ya. Ada satu firman dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Benaya, ketika engkau mempersilahkan Yesus masuk dalam hidupmu dan mengakui bahwa engkau diselamatkan oleh anugerah daripada salib Kristus, engkau sudah diselamatkan dan sudah diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidup kita ketika kita diselamatkan ya Benaya ya. Amin. Nah, mungkin ada nih sahabat yang baik yang lain ya, mungkin masih meragukan. Kayaknya hidupku biasa-biasa aja, nggak ada kesaksian yang luar biasa gitu ya dalam hidup kita. Tetapi saat ini percayalah bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia membayar dengan harga yang mahal. Jadi betapa berharganya pribadi kita ya. Nah, oleh sebab itu mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, juga Benaya ya, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kalau saat ini Benaya yang kau kasihi, anakmu yang kau sangat kasihi ini telah mencurahkan isi hatinya di DM-nya. Dan kami percaya saat ini
engkau melihat keberadaan Benaya. Mungkin Benaya merasa tidak ada satu kesaksian yang hebat dari dirinya, tetapi di matamu kami tahu Benaya berharga dan mulia di hadapanmu. Dan Benaya yang menjadi umat ketebusanmu sudah diberi kuasa menjadi anakmu. Dan sebagai anakmu dia sangat dikasihi. Demikian juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin masih bimbang, masih merasakan bahwa apakah benar aku ini sudah diselamatkan dan sudah layak. Tetapi saat ini ketika firman-Mu berkata bahwa kami yang percaya kepada Yesus, kami menjadi umat ketebusan dan kami sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, maka kami tahu sebagai anak-anak Allah kami sangat dikasihi dan apapun yang terjadi dalam hidup kami itu sesuatu yang luar biasa baiknya. Dan hari ini biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Kami mengalami kebahagiaan yang penuh, surga ada di dalam hati kami. Surga mengintervensi hati kami. Dan hari ini Benaya dan sahabat yang baik yang lain, kami mengalami open heaven di dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan ke depan dengan satu keyakinan penuh sebagai pribadi-pribadi anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Terima kasih Bapa, Tuhanlah yang kami muliakan dan Tuhanlah yang kami tinggikan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang berikutnya dari Daniel Edward. Tahun 2022 lalu saya masuk rumah sakit karena kelainan jantung ya. Ini DM daripada Daniel ya. Dan selanjutnya dikatakan demikian dalam DM-nya. Alat-alat pemacu jantung dan oksigen dipasangkan pada tubuh saya sejenak. Tiba-tiba saya hilang tidak sadarkan diri. Sayup mendengar perbincangan beberapa orang, lalu saya benar-benar sadar. Puji Tuhan, tidak sampai menginap. Saya bisa kembali pulang. Hal ini sudah terjadi berulang kali. Hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan saja, saya masih diberikan kesempatan dan umur panjang sampai hari ini. Nah Daniel, puji Tuhan ya. Wah, ini luar biasa bisa melewati ya, masa-masa yang kritis seperti iya. itu, seperti diberi kesempatan untuk bisa diberi umur panjang ya. Dan ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau sampai Daniel masih diberi kesempatan dan umur panjang. Ini semua juga menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi Daniel dan memberi kesempatan kepada Daniel untuk bisa menjadi berkat melalui kehidupan Daniel. Sesuai dengan tema mengalami open heaven, jadi Daniel berdoa nih, apa nih rencana Tuhan dalam kehidupan Daniel? Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan Daniel sampai Daniel bisa melalui hari-hari yang seperti ini, dan itu tidak mudah. Karena hidup adalah kesempatan untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Jadi Daniel, serahkan hidupmu kepada Tuhan, biarlah hidupmu boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan ya. Dan ada ayat yang akan menguatkan kita dari Filipi 1:21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah Daniel, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalaupun kita diberi kesempatan hidup, Tuhan mau kita hidupnya apa? Memberi buah. Artinya kita menjadi berkat. Nah sahabat yang baik, ingat firman Tuhan ini, jadikan kehidupan kita menjadi berkat dengan memberi buah, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, kayak bersyukur buat kesaksian Daniel yang luar biasa, selalu diberi kesempatan dan pertolongan Tuhan, sehingga diberi umur panjang dan diberi kehidupan untuk bisa melalui semuanya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kayak berdoa biarlah melalui perjalanan hidup Daniel ini, Daniel boleh mempersembahkan hidupnya untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian bahwa di dalam Kristus hidupnya boleh memberi buah. Demikian juga untuk sahabat yang baik, kalau sudah diberi kesempatan umur panjang, biarlah hidupnya boleh memberi buah dan menjadi berkat. Kayak berdoa, berkati Daniel, berkati juga sahabat yang baik yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani,
Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @rangkasihrtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami open heaven. Yang pertama, jadikan doa dan puasa sebagai gaya hidup seperti yang dilakukan oleh Daniel, sehingga kita terhubung dengan surga dan surga meresponi apa yang menjadi doa dan permohonan kita, maka kita akan mengalami open heaven. Dan yang kedua, berdoa dan berpuasa agar memposisikan hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita menjadi sesuai, cocok, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan di surga terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Ketiga, berdoa dan berpuasa membuat kita dapat mengerti waktu dan saatnya Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami penundaan atau delay. Tetapi kita akan menerima janji Tuhan tepat sesuai dengan waktu dan saatnya Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menantikan jawaban Tuhan untuk masalahmu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu, persilahkan Roh Kudus untuk membebaskan hatimu dan pikiranmu dari ketidakpercayaan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala sesuatu yang negatif. Saat ini juga serahkan semua masalahmu kepada Tuhan dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita datang kepada Tuhan, datang kepadanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus mengarahkan dan memposisikan hati, pikiran, perasaan dan keinginan kami untuk sesuai, cocok dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga doa dan permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membawa kami untuk terhubung dengan surga. Dan surga meresponi semua doa-doa dan permohonan kami. Sehingga kami mengalami open heaven. Dan semua yang menjadi kehendak Tuhan yang di surga terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur